Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah minggu pagi ini. Dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kita sekarang ada di minggu pertama di bulan Mei. Luar biasa Tuhan pelihara kita sepanjang 1 bulan sudah kita lewati di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19. Kita terus terpelihara dalam anugerah Allah. Bapak Ibu, ini semua karena providensi Allah, pemeliharaan Allah bagi umatnya, bagi anak-anaknya yang percaya dan terus berharap kepada Dia. Pada minggu pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Tema kita pada minggu pagi ini adalah providensi Allah di masa sulit, atau pemeliharaan Allah di masa sulit. Kita mau belajar dari teks ini tentang rahasia Elia dan janda di Sarfat dipelihara oleh Tuhan. Di mana letak rahasianya? Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami pagi ini berterima kasih kepada Tuhan karena kami umat-Mu, Engkau bawa lagi masuki bulan yang baru di bulan Mei. Kami berterima kasih Tuhan pelihara kami bulan lepas bulan di tengah-tengah situasi sulit COVID-19. Kami semua jemaat-Mu tetap terpelihara anugerah Allah. Kami semua sehat, kami kuat dalam Tuhan. Itu semua karena Engkau. Pagi ini kami mau mendengar firman Allah, mau belajar dari firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, memahami firman Allah secara khusus. Letak rahasia Allah memelihara Elia dan janda di Sarfat yang diambil dari 1 Raja-Raja 17. Terima kasih urapi hamba-Mu yang terbatas, berkata-katalah melalui dia untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini luar biasa, terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24. Nanti kita akan membaca secara bersama-sama. Bapak Ibu buka Alkitabnya dan bisa membaca mengikuti saya. Saya akan membaca beberapa ayat saja yang menjadi ayat-ayat kunci di sini. Itulah saya akan baca di ayatnya yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan ucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, ini timbul satu pertanyaan. Kenapa minyak dalam buli-buli itu dan tepung itu tidak habis? Kenapa? Mengapa tidak habis? Saudara, Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini adalah satu peristiwa yang betul-betul pernah terjadi di Israel pada masa itu. Saudara, kita belajar situasi yang terjadi di konteks kitab Raja-Raja ini ini satu situasi kekeringan dan kelaparan yang sebagai bentuk hukuman Tuhan oleh karena Raja Ahab menyembah berhala. Raja dan rakyatnya menyembah berhala. Kemudian Tuhan menghukum itulah dan mengirimkan kelaparan dan kekeringan yang sangat luar biasa. Dan saudara tahu, dalam sejarah dunia belum pernah ada kekeringan atau kelaparan yang sehebat ini. Sebab pada masa itu saudara, sampai anak-anak dimasak untuk menjadi makanan mereka pada masa itu. Saudara, ini tidak gampang, situasi yang sangat sulit, dan ini terjadi bukan 1-2 bulan saudara. Kita sekarang dalam satu situasi dalam situasi pandemik ini, COVID-19 ini saudara. Dan ini kita saja baru 1,5 bulan, baru mau 2 bulan, ini situasinya sudah sangat sulit. Dan ini seluruh dunia mengalaminya. Saudara, apa yang dialami pada masa itu jauh lebih hebat dari masa yang kita alami saat ini. Karena saat itu kekeringan yang luar biasa. Dan saudara tahu lamanya berapa? 3,5 tahun. Saudara coba bayangkan, 3,5 tahun itu satu masa yang tidak pendek, itu sangat panjang. Dan ini satu yang sangat mengerikan saudara. Saat itu resesi ekonominya sangat luar biasa, sampai tidak ada lagi yang bisa dimakan. Saat itu betul-betul masa paceklik yang luar biasa. Resesi ekonomi terjadi pada masa itu dan pada masa kita. Saudaraku, kalau pandemik ini lama berlalunya, maka dunia akan mengalami masa-masa yang sangat sulit ini. Tetapi saudaraku, mari kita belajar firman Tuhan hari ini luar biasa.
Di tengah-tengah situasi yang sulit itu, saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama Elia, dan nanti janda yang di Sarfat ini, dan anaknya dipelihara Tuhan selama 3,5 tahun. Saudara, kita belajar dulu siapa Elia ini sebenarnya. Elia itu adalah nabi yang melayani di Israel Utara sekitar abad 9 sebelum Masehi. Ia muncul di hadapan Raja Ahab dengan berita penghukuman. Ya, kita lihat di ayat 1-nya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayan, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Elia muncul secara tiba-tiba saja di sini, jadi tidak terlalu banyak dijelaskan, ya. Ia menyatakan karena besarnya dosa keluarga Ahab dan bangsa Israel yang menyembah berhala, akan datang kekeringan panjang, di mana tidak akan ada embun atau hujan, sampai Elia berkata bahwa hujan akan turun. Nanti kalau kita baca di pasal 18 ayat 1. Dan sesudah lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Lihat, dalam tahun yang ketiga, pergilah perhatikan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, ini juga dicatat di kitab Yakobus pasal 5 ayat 17, ya. Ia mengetahui bahwa hujan tidak turun selama 3,5 tahun, satu periode waktu yang sangat panjang. Saudara, kita perlu mengenal Elia. Elia ini artinya adalah Tuhan adalah Allahku. Yahweh is my God. Atau Yahweh adalah Allahku, atau Tuhan adalah Allahku. Latar belakang keluarga Elia tidak diketahui. Hanya dijelaskan bahwa ia berasal dari Tisbe Gilead, yaitu sebuah daerah di sebelah timur Yordan. Kemunculannya ini di Tuhan yang menyuruh dia untuk datang ke hadapan Raja Ahab. Saudara, sekarang mari kita masuk kepada rahasia, atau di mana letak rahasianya sehingga Elia terpelihara 3,5 tahun di masa paceklik, masa sulit itu bersama janda di Sarfat ini. Yang pertama, mari kita belajar, saudara. Rahasianya adalah, perhatikan ada beberapa ayat, dimulai di ayatnya yang kedua dan ayat yang ke-8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya di ayat 3, pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, perhatikan di ayatnya yang ke-8, ya, ayat 7-8. Tapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, ini firman Tuhan yang datang. Dan mari kita lihat di ayatnya yang ke-14. Ini kepada janda di Sarfat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu Tuhan Yesus, rahasia yang pertama adalah firman Tuhan. Yang menjamin hidup kita adalah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan. Di masa-masa yang sangat sulit ini, penting sekali firman Tuhan untuk kita. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, usahakan setiap hari engkau mendengarkan Tuhan berbicara. Firman yang disampaikan, firman yang diberitakan, firman yang engkau baca dalam Alkitab. Saudara, ketika engkau bertemu dengan istilah dalam Alkitab tentang istilah firman Tuhan, maka itu ada 4 pengertian. Yang pertama itu adalah firman yang disampaikan, firman yang diberitakan. Yang kedua itu berbicara tentang firman yang tertulis. Yang ketiga itu berbicara tentang firman yang ditulis adalah Alkitab. Firman yang telah menjadi daging adalah Yesus. Dan firman yang kemudian itu menjadi rema, itu firman yang diberitakan. Yang datang kepada Elia adalah firman yang disampaikan oleh Allah sendiri. Firman ini sangat berkuasa. Saudaraku,
Firman Tuhan yang menjadi landasan, menjadi dasar bagaimana Elia dan janda di Sarfat ini bisa terpelihara. Saudara, ini sangat penting. Firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita cek dalam Matius 4 ayat 4. Itu dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup kita karena firman Tuhan. Kita hidup karena ada firman Allah. Firman itulah yang menjamin engkau dan saya untuk bisa tetap hidup pada masa-masa yang paling sulit sekalipun. Engkau tidak usah takut. Selagi ada firman Tuhan datang, maka engkau terus dalam jaminannya. Karena firman itu yang menjamin engkau. Engkau hidup karena firman Allah. Engkau dijamin oleh firman Allah. Allah yang berjanji dalam firman-Nya, itu yang akan terus memelihara engkau. Jadi kita hidup karena firman Allah. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, saudara. Rahasia yang kedua adalah, kita lihat di sini, penting sekali harus kita ketahui, itulah langkah yang namanya ketaatan. Taat. Memang firman sudah datang, tapi kalau engkau tidak taat melakukan firman Allah, maka engkau tidak mendapatkan apa-apa. Ulangan 28 ayat 1-2 jelas. Dengarkan baik-baik dan melakukan firman Tuhan, maka engkau akan hidup. Rahasia yang kedua adalah langkah ketaatan. Perhatikan ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-10. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Harus sama seperti yang Tuhan suruh dalam firman-Nya. Tidak boleh tidak sama. Harus sama. Kalau tidak sama, maka engkau tidak mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan ini. Mari perhatikan kalimatnya. Tuhan suruh kemana? Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Perhatikan sesuai dengan ayat 3. Pergi dari sini berjalan ke timur bersama tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Kenapa tidak ke sungai yang lain? Di sini hanya suruh pergi ke sungai Kerit. Jelas perintahnya. Perintah Tuhan, firman Tuhan harus jelas kita dengar. Kalau engkau tidak jelas mendengar firman Tuhan, maka engkau tidak bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Dan banyak sekali kita kemudian tidak mengalami pemeliharaan Tuhan oleh karena kita tidak taat. Saudara, kenapa banyak yang mati karena COVID ini? Sebenarnya hanya satu, karena tidak taat. Tuhan suruh engkau taat. Bapak yang kasih Tuhan, ini penting. Untuk terhindar dari COVID-19, engkau harus taat. Taatnya apa? Cuci tangan. Ya, jangan ada di kerumunan. Yang berikut apa? Stay at home, diam di rumah. Kenapa banyak kali korban di Indonesia? Oleh karena ketidaktaatan. Langkah Tuhan katakan Tuhan akan pelihara kita, itu udah benar janjinya. Tuhan pelihara itu benar. Saudara, engkau harus taat kepada apa kata firman Tuhan. Mungkin orang katakan di situasi COVID ini kan firman Tuhan tidak datang ke saya. Ingat saudara, Tuhan bisa bicara lewat apa saja dan siapa saja. Tuhan berbicara lewat pemerintah kita. Pemerintah itu wakil Tuhan. Supaya engkau taat dan dengar-dengaran. Ya. Dalam Roma 13 itu jelas. Tuhan pakai pemerintah untuk melindungi umatnya, rakyatnya. Bapak yang kasih Tuhan Yesus, di sini kita belajar. Langkah ketaatan yang berikut kita lihat di ayatnya yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap pergi ke Sarfat. Kenapa pergi ke Sarfat? Karena di yang pertama tadi bahwa sungai Kerit itu sudah apa? Sudah kering. Dan burung gagak itu tidak datang lagi mengantar roti itu. Tuhan masih mau terus pelihara hidup Elia. Itulah sebabnya dia suruh pergi kau sekarang ke mana? Janda di Sarfat. Dan Bapak yang kasih Tuhan, menariknya adalah Tuhan kita ini unik sekali. Saya baca dalam teks ini berkali-kali saudara, dan saya membuat satu pertanyaan, kenapa Tuhan engkau suruh dia ke janda miskin? Kenapa bukan janda kaya? Yang kaya, kalau yang kaya sih aman ya kita ya. Tapi ini ke janda miskin. Aduh, sudah hamba Tuhannya susah, suruh pergi ke orang susah lagi. Tambah susah loh, double susah. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini dalam rangka ketaatan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sehingga apa?
Engkau terpelihara, orang yang kau datangi itu juga terpelihara. Elia terpelihara, janda itu juga terpelihara. Tapi perhatikan Bapak Ibu, ada langkah ketaatan ini semua harus lakukan. Bukan hanya hamba Tuhan. Tuntutan ini bukan hanya kepada hamba Tuhan, bukan hanya kepada Elia, tapi kepada janda ini juga. Perhatikan kalimat-kalimat itu di ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Kalau tadi yang pertama seperti dikatakan firman Tuhan, tapi sekarang perkataan yang kedua, perkataan yang sampai Elia. Ini perkataan firman yang diberitakan. Jadi firman yang Allah sampaikan, kemudian firman itu diberitakan oleh si pendengar firman, itulah Elia. Elia beritakan kepada janda itu bahwa firman Tuhan katakan minyak itu tidak habis dan tepung itu tidak habis. Itu Elia yang dengar. Dan Elia sampaikan kepada janda itu. Dan ketika janda itu taat melakukannya, dia lakukan, saudara. Nah, sebelumnya mari dulu kita lihat, saudara, tentang janda ini luar biasa. Yang ketiga itu tentang janda ini. Langkah yang ketiga adalah itu namanya langkah kejujuran atau sikap jujur. Perhatikan kejujurannya luar biasa. Kalau kita baca di ayat 11 ayat 11 dan 12, ketika Elia tiba di sana ayat 10, Elia suruh ambil dulu minum bagiku. Sesudah itu perempuan itu mau pergi, dia suruh buat dulu ambil juga bagiku sepotong roti. Elia tahu enggak? Elia tahu tidak kalau janda ini tidak punya? Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi sudah datang kepada siapa? Elia. Elia tahu. Elia tahu, tapi janda ini belum tahu. Elia tahu janda ini punya, dia bisa bikin roti. Tapi janda ini belum tahu. Sehingga ketika Elia suruh, Elia tahu. Karena sudah ada apa? Firman Tuhan. Saya perhatikan janda ini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Luar biasa, saudara. Ini satu kejujuran yang luar biasa. Dan apa dikatakan di situ? Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Terjemahan lain pakai istilah, dia tunggu untuk mati. Kenapa? Karena bahan makanan tersisa satu-satu yang ada pada dia, dan dia akan olah, kemudian sesudah itu dimakan, dan kemudian dia tunggu waktu untuk mati. Saudara, ada kisah pilu yang dari mana? Serang ya, bahwa 2 hari orang itu minum air galon, kemudian dia mati, hanya minum air galon. Bapak yang kasih Tuhan Yesus, janda ini kira-kira seperti itulah. Tidak ada lagi bahan makanan. Sesudah makan dia akan mati. Itu kejujuran, jujur. Saudara, banyak kita tidak terpelihara hidupnya karena kita juga tidak jujur. Sedih loh saudara, saya mendengar ada dokter yang kena COVID oleh karena pasiennya tidak jujur. Itu menyebabkan dia mati, orang lain juga kena. Nah, di sini kejujuran akan menyelamatkan hidupmu. Dan Tuhan senang dengan orang yang jujur. Engkau mau dipelihara Tuhan, maka engkau harus jujur. Perhatikan kalimat ini, ayatnya yang ke-13. Lihat, ini jaminan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Ini kalimat jangan takut. Ingat, Yesus bangkit, kalimatnya jangan takut. Ingat yang khotbah saya tentang waktu Paskah, kalimat yang dipakai Tuhan Yesus kepada Yohanes apa? Jangan takut. Jangan takut. Saudara, ini ketakutan ini memang luar biasa, saudara. Ketakutan. Sekarang manusia sedang takut, saudara. 2 hal dihadapi dunia. Dunia sedang dalam ketakutan, namanya ketakutan global, dan resesi ekonomi global. Itu akan terjadi. Itu menyebabkan saudaraku, kita akan mati perlahan-lahan oleh karena ketakutan kita. Kita takut besok makan apa. Sebentar lagi sudah begini, sebentar. Saudara, itu manusiawi. Tapi perhatikan kenapa Elia berani katakan jangan takut. Oleh karena tadi apa? Elia dengar baik-baik firman Tuhan.
bahwa Tuhan menjamin dia. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Perhatikan, buat seperti yang kau katakan. Apa itu? Buat roti itu untuk engkau dan anakmu. Tetapi, perhatikan kalimat ini. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku kemudian. Urutan sistematikanya hebat sekali, luar biasa sistematikanya ya. Buat dahulu bagiku ya, kemudian baru kau buat untuk kau dan anakmu. Tapi perhatikan yang dibuat untuk Elia ini, perhatikan porsinya. Dikatakan sepotong roti bundar kecil, sedikit, kecil. Bapak Ibu, apa yang mau kita belajar dari hal ini, saudara? Ini berbicara yang keempat adalah, tadi kejujuran, yang keempat adalah belajar mendahulukan orang lain baru dirimu. Belajar menganggap orang lain lebih utama dari dirimu. Ini penting. Saudara, salah satu rahasianya adalah mari kita belajar memberi, mengutamakan orang lain. Ini suatu rahasia yang luar biasa, saudara. Mendahulukan Tuhan. Ini Elia, ini adalah wakil Tuhan, hamba Tuhan. Belajar mendahulukan hamba Tuhan. Belajar mendahulukan Tuhan di sini. Ingat Bapak Ibu, Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan dan kebenaran, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Waktu kita, untuk siapa yang utama waktu kita? Waktu kita adalah untuk Tuhan. Pertama untuk Tuhan. Apa yang ada pada kita, mari yang pertama kita berikan untuk Tuhan. Termasuk dalamnya itulah bagian yang punya Tuhan adalah perpuluhan. Kenapa banyak orang tidak diberkati Tuhan? Oleh karena dia tidak berani mendahulukan Tuhan. Yang punya Tuhan dia makan, yang punya dia juga dia makan. Ingat, punya Tuhan berapa? Cuma 10, kita punya 100. Kita punya 90, 100, 90 punya Tuhan, 10 punya kita. Kalau 10 kita dapat, maka cuma 1. Kecil, roti bundar kecil. Kita kadang-kadang sudah ketakutan karena apa? Kita lihat yang ada pada kita ini sudah sedikit sekali. Kalau saya bagi lagi habis, nanti aku udah cukup. Salah, saudara. Ekonomi kerajaan Allah katakan, ketika engkau belajar memberi yang utama kepada Tuhan, maka yang sisa itu Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tapi engkau kadang-kadang takut, engkau tidak berani. Tapi mulai hari ini firman Tuhan ini, bertobat dan mari engkau belajar mendahulukan Tuhan. Memberi dari kekurangan itu luar biasa, saudara. Ingat janda yang yang dipuji oleh Yesus ketika dia memberi hanya 2 peser. Orang-orang kaya memberi dari kelebihan, tapi janda ini memberi semua yang ada pada dia dari kekurangan, dan itu membuat berkat Tuhan mengalir untuk dia. Saudara, ini 4 rahasia yang kita belajar. Yang pertama tadi adalah firman Tuhan, ketaatan, kejujuran. Yang keempat tadi mendahulukan Tuhan. Mari kita lihat akibatnya adalah, kita perhatikan untuk Elia dulu akibatnya, karena dia taat. Dia dengar firman Allah. Langkah ketaatan, akibat yang pertama adalah Allah menyediakan berkatnya dengan memakai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Khususnya untuk Elia, perhatikan burung gagak. Tuhan pakai janda miskin. Air tapi sungai kering. Minyak dan tepung yang tadi apa? Sangat sedikit. Itu akibatnya yang pertama, saudara. Tuhan pakai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk melihara kita. Tidak mungkin itu burung gagak. Para ahli-ahli katakan tidak mungkin itu burung gagak bawa roti. Burung gagak itu burung yang sangat rakus, sangat tamak. Tapi perhatikan hal-hal yang tidak mungkin itu Tuhan buat jadi mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Yang berikut Bapak Ibu, Elia dan janda serta anaknya terjamin hidupnya selama musim kemarau. Berapa tahun tadi? 3,5 tahun. Itu satu masa yang luar biasa. Saya percaya saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan juga pelihara kita dengan sempurna. Saya berdoa untuk Bapak Ibu saudara, supaya Bapak Ibu yang bekerja terus bekerja. Engkau tidak akan di PHK selama engkau ada dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Engkau ambil, engkau jujur, engkau taat, engkau melakukan Tuhan. Engkau pasti dipelihara di masa sulit COVID-19 ini. Percaya firman Allah, percaya firman Tuhan, percaya apa kata Tuhan. Selama musim COVID ini, Tuhan terus pelihara. Apa yang ada padamu tidak akan habis, karena ada Tuhan yang menjamin, firman yang menjamin. Yang penting kau dengar baik-baik firman Tuhan.
Perhatikan nih, mujizat terjadi, minyak dalam buli-buli dan tepung segenggam itu tidak habis sesuai firman Tuhan. Dan yang terakhir saudara, itu luar biasa. Ternyata janda ini tidak kenal Tuhan. Ketika Tuhan melakukan mujizat, Tuhan sudah kasih dia makan, minum, dan Tuhan pelihara. Dan kita lihat anaknya mati. Kita perhatikan di ayat yang terakhir itu, kita lihat ya, di ayat yang terakhir. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu apa? Engkau abdi Allah, engkau hamba Tuhan, dan firman Tuhan kau ucapkan itu adalah benar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, Elia benar-benar adalah hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk juga ikut memelihara kehidupan janda ini. Dan janda ini mengalami mujizat yang luar biasa. Dan kepada akhirnya ada sebuah pengakuan, ada satu pujian yang luar biasa. Sungguh benar, engkau adalah abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kesimpulannya saudaraku, rahasia Tuhan memelihara kita di masa sulit ini yaitu pertama, dengan engkau terus mendengar firman Tuhan. Yang kedua, engkau bersikap jujur. Engkau harus jujur dalam hidupmu. Engkau harus taat melakukan firman Allah. Dan yang terakhir adalah engkau belajar mendahulukan Tuhan, belajar mendahulukan orang lain, belajar memberi dari kekuranganmu, maka pemeliharaan Tuhan terus menjadi bagianmu. Kiranya firman Tuhan minggu pagi ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat sederhana yang hamba sampaikan. Hamba sangat terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan tolong supaya kebenaran ini sungguh-sungguh menjadi bagian kami semua yang mendengarkan kebenaran-Mu pada minggu pagi ini. Berkati jemaat-Mu lagi dalam bulan ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Walaupun situasi sulit ini, kami tetap percaya kepada firman Allah. Kami percaya Tuhan pasti pelihara kami selama kami taat kepada firman Allah. Engkau juga pelihara kami dari virus COVID-19 ini selama kami taat kepada aturan-aturan pemerintah yang diberikan pada kami saat ini. Tuhan pelihara kami semua dalam anugerah-Mu. Darah-Mu cukup untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup ibadah kita pada minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada minggu pagi ini, di awal bulan ini kami bisa mendengarkan firman Allah lagi yang mengantar kami untuk masuki bulan kelima di tahun ini. Dan kami percaya sepanjang bulan ini Tuhan pelihara kami. Yang bekerja Tuhan berkati berlimpah-limpah, yang studi Tuhan buat berhasil, dan anak-anak kami semua Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami akan sebentar semua kami akan melanjutkan sisa hidup kami lagi di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami tetap percaya kepada firman Allah yang akan menjamin hidup kami. Kami hidup karena iman, bukan karena melihat. Dan biarlah berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Hiduplah menurut firman yang kau dengarkan hari ini. Jadilah berkat dimanapun Tuhan taruh engkau, dan terimalah berkatnya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus turun menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.